Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, di video sebelumnya kita udah ngelakuin unboxing dari HP ini, yaitu Tecno Spark 7 Pro. Dan di video kali ini kita bakal coba gaming test dari HP ini. Gimana performa dari HP ini? Soalnya di atas kertas HP ini memiliki chipset yang cukup gahar dan cukup mumpuni buat diajak ngegame. So di video kali ini saya bakal coba gaming test aja guys ya. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelumnya kita bahas dulu untuk masalah spesifikasi sedikit dari HP ini. Nah, untuk ukurannya sendiri, HP ini memiliki ukuran 164 x 76 mm. Terus juga untuk bobotnya sendiri di kisaran 200 graman ya guys ya. Lalu untuk ukuran layarnya di sini memiliki ukuran layar 6,6 inch dengan menggunakan panel IPS. Terus juga resolusinya masih SD Plus aja. Dan juga HP ini sudah memiliki refresh rate yang cukup tinggi, yaitu 90 Hz ya guys ya. Dengan menggunakan desain layar yaitu pansol, yang dimana HP ini untuk masalah layarnya agak sedikit kekinian ya guys ya. Walaupun desain pansolnya ini agak sedikit ya jadul ya, karena di sini untuk ukuran pansolnya cukup lumayan gede. Lalu untuk chipsetnya, HP ini menggunakan MediaTek Helio G80 dengan pabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 MC2. Lalu di sini untuk Android-nya udah Android 11 dan juga untuk UI-nya di sini sudah pakai HiOS 7,5. Lalu untuk kameranya sendiri, HP ini memiliki konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel. Terus juga seperti biasa dua kamera lagi di sini, nggak tahu fungsinya untuk apa, mungkin ini cuman gimmick belakang aja guys ya. Lalu untuk kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel dan untuk baterainya sendiri, HP ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan dukungan charging cuman 10 watt aja. Di sini nggak tahu ya apakah HP ini super fast charging atau fast charging atau nggak punya fitur pengisian daya cepat. Saya nggak tahu ya guys ya, mungkin nanti bakalan coba kita review lebih dalam soal HP ini. Lalu untuk varian yang kita review ini adalah varian yang 6x64 ya guys ya. Jadi ini cukup lumayan luas untuk masalah RAM-nya dari HP ini. Oke, untuk skor Antutunya sendiri, HP ini mendapatkan skor di kisaran 239 ribuan di Antutu versi 9,8 ya guys ya. Jadi skornya cukup lumayan tinggi HP si Tecno Spark 7 Pro ini. Tapi ini cuma masalah skor, nggak usah terlalu dipikirin. Lalu gimana untuk performa saat bermain game? Nah, di sini seperti biasa kita punya 4 game yang bakalan kita mainin. Dari mulai game yang paling berat, game yang paling berat, sampai game yang paling ringan. Nah, di sini ada game yang paling berat dan paling cacat di Play Store, yaitu game FF. Apalagi gamenya sekarang udah bukan peringkat 1 lagi. Rasain tuh player FF. Lalu game yang kedua yaitu game Mobile Legends. Game yang ketiga adalah game PUBG Mobile, alias game yang pengen tertendang posisinya oleh PUBG New State ya guys ya. Dan juga game yang terakhir adalah game Genshin Impact. So, di sini kita langsung aja mulai buat gaming testnya. Tapi sebelum mulai gaming testnya, kita bakal cek untuk masalah suhunya dari HP ini. Nah, untuk suhunya di sini cukup normal ya, di kisaran 34 derajat Celcius untuk suhu baterainya, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 36 derajat Celcius. Jadi langsung aja kita mulai gaming testnya. Di sini langsung aja kita main game yang pertama, yaitu game yang paling berat dan paling cacat di Play Store, apalagi gamenya paling burik, yaitu game FF. Udah bukan nomor 1 sekarang ya guys ya. Nah, sebelum main game FF, saya bakal pakai install dulu karena layarnya ini cuma 720p aja. Berhubung saya juga baru beli install ya guys ya, dan langsung saya kasihin aja buat install ke mata saya biar nggak sakit pas main game FF. Oke, ya. Jadi kita udah pakai install dan langsung aja kita main game FF, game yang paling burik di Play Store guys ya. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting rata kanan dengan filternya yaitu Ocean agar nggak burik pas main game FF ya guys ya. Lalu untuk FPS sendiri kita mendapatkan di kisaran 37 sampai 45 FPS. Yang menurut saya ini cukup lumayan stabil ya untuk masalah FPS ya. Tapi walaupun begitu, di sini juga ada sering terjadi frame drop ya guys ya, pas pertengahan game terutama. Di sini frame dropnya nggak terlalu parah sih, di kisaran 32 FPS, yang menurut saya itu masih batas wajar banget ya guys ya buat main game FF ini. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game FF, Spark 7 Pro ini berkurang cuman sekitaran 8%-an aja. Terus juga untuk suhunya di kisaran
kisaran 45 sampai 47 derajat Celcius ya buat main game di Tecno Spark 7 Pro ini. Ya, kita bisa maklumin game ini game yang cukup berat ya guys ya. Nah, setelah main game di sini entah kenapa ya guys ya, pandangan jadi burik dan jadi buram begini. Saya nggak tahu kenapa ya guys ya. Apa mungkin ini radiasi setelah main game ya, karena kita tahu sendiri game ini adalah game yang paling berat. Walaupun kalian udah pakai Insto, tetap aja mata kalian bakalan sakit buat main game. Sampai kapanpun game ini tetap aja burik dan gak bakalan keren seperti game sebelah. Ya, jadi sebelum main game saya saranin teman-teman pakai Insto dulu yang banyak kalau bisa, biar mata kalian gak sakit pas main game ini. Lalu yang kedua adalah game Mobile Legends. Nah, untuk settingan grafiknya HP ini cuma mendapatkan di settingan high aja guys ya. Alhasil kita settingan high dengan fitur 60 fps-nya alias high frame rate kita aktifin ya guys ya. Alhasil HP ini mendapatkan FPS di kisaran 50 sampai 60-an FPS dan menurut saya ini udah cukup bagus banget ya guys ya. Dan juga terkadang ada frame drop, walaupun frame dropnya nggak terlalu parah, paling di kisaran 45-an FPS, dan itu menurut saya masih oke banget dan nggak terjadi nge-lag di HP ini buat main game sekelas Mobile Legends. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game Mobile Legends selama 20 menit di sini cuma berkurang 6%-an aja. Lalu untuk suhunya di kisaran 43 sampai 45 derajat Celcius yang menurut saya HP ini masih wajar banget ya buat main game Mobile Legends selama 1 match. Lalu game selanjutnya yaitu game PUBG Mobile alias game yang paling sepi dan paling cacat di Play Store. Mungkin game ini sebentar lagi pengen bangkrut karena PUBG New State bakalan launching di Play Store sebentar lagi dan kemungkinan game ini bakalan tersingkirkan mungkin ya, kalau perlu sama game sekalian. Nah, untuk settingan grafiknya, HP ini mendapatkan di settingan Smooth Ultra dan juga HD High ya guys ya. Alhasil kita bakal coba untuk settingan Smooth Ultra buat main game PUBG Mobile di HP ini. Alhasil FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 40-an FPS dan menurut saya untuk FPS-nya di sini nggak terlalu parah dropnya. Ya paling kalau misalkan drop di kisaran 28-an FPS dan itu pas lagi berhadapan dengan musuh ya guys ya, atau nggak pas lagi nguar. Di sini untuk FPS sendiri kalau misalkan saya nilai buat main game PUBG Mobile di HP ini cukup lumayan oke, walaupun agak sedikit frame drop ya guys ya. Di situ frame dropnya nggak terlalu parah kok, jadi tenang aja. Lalu untuk baterainya sendiri di sini berkurang 8% pas main game PUBG Mobile selama kurang lebih 20 menitan. Lalu untuk suhunya di kisaran 45 sampai 46 derajat Celcius yang menurut saya itu nggak terlalu panas buat main game PUBG Mobile di HP ini. Lalu gimana untuk masalah giroskopnya? Nah, berhubung HP ini tidak memiliki hardware giro ya guys ya, saya cukup bingung dengan HP ini. Di sini kalau misalnya kalian lihat, HP ini nggak bisa ngaktifin fitur giroskop buat main game PUBG Mobile. Ya walaupun begitu, kalau misalnya kita aktifin pun juga bakalan delay karena HP ini tidak memiliki hardware giro. Alhasil HP ini buat main game PUBG Mobile dengan giroskop saya kurang rekomendasiin teman-teman. Apalagi teman-teman yang pencinta game PUBG Mobile dengan menggunakan giroskop, HP ini kurang recommended ya guys ya. Lalu yang terakhir adalah game Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya di sini saya nggak nanggung-nanggung. Langsung di settingan tertinggi dengan 60 fps kita aktifin. Apakah HP ini kuat atau enggak? Ataupun HP ini bakalan meledak buat main game Genshin Impact? Kita bakal coba lihat aja guys ya. Nah, alhasil untuk FPS-nya sendiri kita mendapatkan di kisaran 25 sampai 33 FPS buat main game Genshin Impact dengan settingan seperti ini. Dan ini juga terkadang ya guys ya, HP ini sering banget nge-lag buat main game Genshin Impact untuk settingan seperti ini. Alhasil kalau misalnya saya saranin teman-teman bisa di settingan terendah dengan 60 fps. Mungkin FPS-nya bakalan dapat yang cukup lumayan stabil. Tapi saya kurang rekomendasiin teman-teman untuk settingan seperti ini buat main di HP seperti ini. Terus juga untuk baterainya di sini berkurang 12% pas main game Genshin Impact selama 20 menit. Dan juga untuk suhunya di kisaran 51 sampai 52 derajat Celcius. Jadi HP ini cukup lumayan panas buat main game Genshin Impact ya guys ya. Ini kita bisa maklumin karena game ini cukup lumayan berat. Ya 11-12 lah sama game tadi. Bedanya game ini nggak burik seperti game makanya gamenya udah nggak ranked 1 lagi guys ya. Rasain tuh. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Oke, untuk masalah kesimpulannya, kalau menurut saya pribadi ya guys ya, HP ini tuh cukup lumayan gahar. Dengan harga cuma 1,8 jutaan, kita bisa mendapatkan spesifikasi yang cukup gahar. Dengan layar 90Hz, baterai yang cukup besar, dan spesifikasi chipset yang cukup gahar. Di sini chipsetnya bener-bener oke ya. Ya memang untuk MediaTek Helio G80 cukup lumayan gahar lah buat di HP kelas entry level. So, HP ini sangat recommended banget untuk teman-teman yang lagi nyari HP di kisaran 1,8 jutaan. Jadi menurut saya HP ini buat main game-game yang tadi kita udah sebutin ya cukup lumayan bisa ngelibas dengan baik. Mungkin game-game lain seperti game LOL, AoV, terus juga CODM bakalan bisa ngelibas dengan cukup baik juga. Nah, di next episode kita bakal coba aduin HP ini dengan Redmi 9.
Gimana nih? Soalnya performanya hampir sama kedua HP tersebut. Jadinya kita bakal coba aduin aja guys ya nanti. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika reaksi video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sanapintekno jika teman-teman pengennya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit, and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Aduh. Layarnya kayak gini lagi. Bikin sakit mata kalau main game. Aduh.